Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Di hari Minggu ini 27 Juni 2021, firman Tuhan kepada kita terambil dari Injil Markus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-43. Demikianlah firman Tuhan. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun, sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Ketika ia juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan menatap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk dan berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun, semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan ada seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tema kita di pagi hari ini adalah iman yang menyembuhkan. Jemaat yang terkasih,
kali ini ada mukjizat yang unik susunannya. Kisah mengharukan mengenai Yesus membangkitkan anak Jairus dan kesembuhan seorang perempuan dari sakit pendarahan. Peristiwa ini terjadi lewat harapan yang kuat dan penuh kepercayaan dari orang yang mendekat kepada Yesus, sehingga kekuatan penyembuh dalam diri Tuhan Yesus tidak bisa tinggal diam di hadapan harapan yang sebesar itu dari seorang penderita penyakit yang memiliki iman dalam kesembuhannya. Saudara-saudara yang terkasih, saat ini kita melihat bagaimana hubungan antara iman dan kesembuhan. Ketika Yesus dalam perjalanan menuju kepada anak Yairus, ia bertemu dengan seorang wanita yang sakit pendarahan. Wanita ini mengalami pendarahan selama 12 tahun. Dia sudah pergi berbagai tabib terbaik yang bisa ia kunjungi dan memakai obat-obat yang mereka berikan. Dan selama dia mempunyai sesuatu yang dapat diberikan kepada tabib-tabib itu, mereka membuatnya terus berharap bahwa mereka bisa menyembuhkan dia. Tetapi sekarang, setelah dia menghabiskan semua yang dimilikinya, maka kemudian mereka memvonis bahwa dia tidak bisa disembuhkan. Meskipun demikian, wanita ini tetap memiliki pengharapan agar bisa sembuh. Iman yang kuat dimiliki oleh wanita itu. Ia percaya bahwa kuasa Kristus bisa menyembuhkannya. Dia berkata dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Dia percaya bahwa Kristus menyembuhkan bukan sebagai seorang nabi, tetapi dengan kekuatan yang berasal dari Allah, karena ia adalah anak Allah. Masalah jenis yang dihadapi oleh wanita membuatnya tidak dapat menyampaikan masalah tersebut secara terang-terangan akan penyakitnya. Oleh karena itu, dia hanya bisa berharap untuk disembuhkan secara pribadi. Dan memang imannya sesuai dengan masalahnya itu. Mukjizat terjadi dalam dirinya ketika ia menjamah jubah Tuhan Yesus. Darah yang selama ini terus-menerus mengalir, kini tiba-tiba mengering. Dan tiba-tiba dia merasa sekujur tubuhnya sehat walafiat, seperti sedia kala sebelum menderita sakit. Imannya kepada Yesus telah menyembuhkannya. Dan Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya ketika wanita itu menjamah jubahnya, sehingga ia bertanya kepada murid-murid dan orang banyak yang mengikutinya. Dengan takut dan gemetar wanita itu memperlihatkan dirinya kepada Yesus, dan ia tersungkur di depan Yesus dan memberitahukan segala sesuatu yang telah terjadi pada dirinya. Dan Yesus berkata kepada wanita itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara-saudara yang terkasih, melalui kesembuhan yang dialami oleh wanita ini, kita dapat mempelajari bahwa yang pertama, iman kepada Yesus Kristus dapat membawa kesembuhan. Beriman bukan berarti diam, karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman telah mendorong wanita itu untuk menerobos kerumunan orang banyak dan para murid, serta berusaha menyentuh daripada jubah Tuhan Yesus. Padahal secara fisik ia sudah menderita pendarahan selama 12 tahun. Sehingga kita bisa membayangkan kondisinya yang tentu sangat mengenaskan. Tetapi wanita itu sembuh karena imannya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, Tuhan itu baik dan pemurah kepada siapa saja yang menantikan Dia dalam kerendahan hati dan penyesalan. Serta Tuhan ingin menunjukkan belas kasih-Nya kepada kita dan perempuan itu. Saudara-saudara yang terkasih, seorang psikolog Robert Adler pada tahun 1975 menunjukkan bahwa mental dan emosional dapat mempengaruhi sistem tubuh. Kita sering mendengar ketika seseorang mengalami stres, maka ia menunjukkan gejala perubahan fisik.
Sama halnya, ketika kita berpikir bahwa kita akan sembuh dari sebuah penyakit, maka tubuh pun akan merefleksikan apa yang berasal dari pikiran. Pikiran yang positif mendorong seseorang untuk membentuk kesejahteraan dalam jiwa. Pikiran menjadi salah satu aspek yang membuat manusia mengimani segala sesuatu terlebih kepada Tuhan sendiri. Dalam renungan firman Tuhan hari ini, kita diingatkan untuk memiliki iman yang teguh di dalam Kristus agar kita mendapatkan kesembuhan. Hal ini seiring dengan realitas saat ini, bahwa ada banyak penyakit yang ada di sekitar kita, khususnya COVID-19. Ada lagi penyakit kolesterol, diabetes, hipertensi, jantung, kanker, masih banyak lagi. Bahkan mungkin ada warga jemaat kita yang saat ini sedang mengalami kondisi sakit. Sebagai gereja yang utuh, marilah kita bersama menjadi komunitas penyembuh yang saling memberikan dukungan untuk mengimani kesembuhan yang bersumber kepada Yesus Kristus. Karena setiap orang yang sakit membutuhkan kehadiran orang lain untuk bisa mendampingi, mendukung, menguatkan untuk terus memiliki iman. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk melakukan semua ini. Amin. Tuhan memberkati.